Selamat berjumpa di channel Anastasia 1213. Selamat bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan materi semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 untuk mapel Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks pidato persuasif dan teks cerpen, maka kita awali dengan materi teks pidato. Mari kita ikuti bersama. Sebelum kita pelajari teks pidato persuasif, kita mengawali secara umum yaitu teks pidato. Apa itu teks pidato? Pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Tentu kalian pernah mendengarkan pidato. Sering di sekolah, pidato oleh kepala sekolah, guru, atau yang lain. Bagaimana pidato yang baik itu? Apa yang harus kita perhatikan? Kita lihat satu persatu. Di dalam sebuah pidato, seharusnya ada tujuan. Ini sangat penting ya. Kita tidak bisa berpidato dengan baik tanpa tujuan. Tujuan adalah maksud penulis atau pembicara yang menyampaikan pidato. Tujuannya untuk apa? Sesuai dengan yang akan disampaikan. Hal ini dibutuhkan agar pidato fokus pada materi dan tidak berkembang, maksudnya tidak kemana-mana. Kalau tujuannya untuk mengajak pendengar melakukan sesuatu, misalnya untuk teman kita, untuk menjaga kebersihan di sekolah, maka harus fokus ke ajakan yaitu menjaga kebersihan sekolah. Jadi tidak kemana-mana. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi materi. Materi adalah hasil elaborasi dari informasi yang dikumpulkan, bukan hanya pemikiran sendiri. Jadi sesuai dengan maknanya elaborasi, yaitu penggarapan secara tekun dan cermat atau hasil analisis untuk memperdalam kemampuannya. Maka dalam mempersiapkan materi kita harus belajar dulu, mendalami dulu materi apa yang akan kita sampaikan. Jadi bukan hanya ide dari kita sendiri. Berikutnya, objektif. Pidato seharusnya bersifat objektif, tidak khayal ya. Jadi menggunakan data atau informasi untuk memperkuat hal yang disampaikan, tidak mengada-ada. Jadi harus logis juga di sini ya. Berikutnya, wawasan baru. Jadi dalam sebuah pidato mestinya berisi informasi ya, yang diberikan sebaiknya dapat menambah wawasan atau pengetahuan pembaca. Jadi dengan mendengarkan pidato yang kita sampaikan, audiens itu bisa bertambah pengetahuan atau wawasannya. Jadi sangat bermanfaat. Berikut kesimpulan. Dalam sebuah pidato mestinya ada simpulannya. Sebuah teks pidato yang baik harus merangkum semua materi yang sudah disampaikan. Nah, berikutnya kita uraikan sedikit tentang tujuan pidato. Dari tadi yang sudah ada, yang pertama, bahwa pidato itu seharusnya ada tujuannya. Tujuan pidato diantaranya yaitu memengaruhi,
kemudian berupa informasi, dan yang ketiga memberikan kesan. Tujuan memengaruhi. Ini yang pertama. Teks pidato bersifat persuasif. Teks ingin mengajak pembaca atau pendengar untuk setuju dengan apa yang disampaikan. Nah, di sini yang akan kita pelajari di kelas 9 yaitu teks pidato persuasif. Jadi sesuai dengan tujuan yang pertama ini, yaitu tujuan memengaruhi, yaitu mengajak pendengar untuk setuju atau melakukan hal yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Tujuan yang kedua atau tujuan yang lain yaitu informasi. Sesuatu yang disampaikan dapat berupa hal baru yang belum diketahui oleh banyak orang. Sehingga dalam tujuan ini memberikan informasi yang memang baru yang belum banyak diketahui oleh orang. Tujuan berikutnya yaitu memberikan kesan. Kesan yang diberikan bertujuan untuk memengaruhi pendengar atau pembaca, sehingga dengan memberikan kesan ini audien atau pendengar itu berkesan sehingga dapat melakukan atau terpengaruh juga ya untuk berbuat sesuai dengan isi di dalam pidato. Nah, demikian anak-anakku untuk mengawali pembelajaran mengenai teks pidato. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.